Aku pernah menangis. Mengapa ibu dan ayah saya dipisahkan? Mereka divorce. Aku baca Al-Quran. Aku ingin tahu arti talak 3 itu apa. Ketemu juga kalimatnya tapi aku nggak ngerti. Orang lain punya ibu ngambil rapot, punya bapak yang gimana itu? Yang ngambil rapot bukan ibu saya. Kakek akhirnya? Bukan, pembantu. Nggak ada yang pernah tanya mau makan apa. Nih mama lagi lewat sini. Nggak ada, nggak kepake saya di sekolah. Kalau tanya sama teman-teman SMA, apa tugasnya Selamat di SMA dulu? Jagain kostum teman-teman dan tas teman-teman. Yang lagi olahraga. Yang lagi olahraga dan lagi baris. Dan ketika udah alumni itu paling kurang ajar orang-orang itu. Yang bego-bego, yang bodoh-bodoh itu. Masuk kelasnya Selamat. Selamat tuh goblok banget dulu. Gitu. Tapi sekarang sih luar biasa kan gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Menurut Om Slamet sendiri, selama Om Slamet hidup, itu udah pasti tidak sempurna. Iya pastilah. Ya kan? Ada jatuh dan bangun. Ingat gak yang pas, apa yang mungkin Om Slamet pelajari dari sebuah kejatuhan yang mungkin Om Slamet sempat rasakan dalam hidup? I love my parents. I love my Nabi. Ya. I love my Tuhan. Aku pernah menangis. Mengapa ibu dan ayah saya dipisahkan? Mereka divorce. Aku bertanya pada Tuhan, nggak ngerti bagaimana caranya. Aku baca Al-Quran. Aku ingin tahu arti talak 3 itu apa. Tapi bukan yang bahasa Arab, terjemah. Saya baca. Ketemu juga kalimatnya tapi aku nggak ngerti. Begitu tinggi bagi saya gitu ya. Tetapi terima kasih Tuhan juga. Karena saya dipisahkan dengan ibu saya. Saya dibawa oleh ayah saya yang perang melulu gitu. Sampai saya pun nggak tahu gimana gitu ya. Untuk dekat dengan Bapak. Tapi ternyata COVID membuat saya terbuka lebar mata saya. Ini penyakit yang sangat bahaya, tetapi kita dianjurkan seperti anak taman kanak-kanak. Diajarin cuci tangan. Suruh cuci tangan, suruh pakai masker, suruh berjarak. Ketawa aku permulaannya. Tapi ketika aku renungkan, cuci tangan, kalau orang tidak berimajinasi, ya cuma cuci tangan. Tapi ternyata cuci tangan itu memberi arah, kesadaran. Jangan-jangan rohani jasmanimu masih kotor. Wow. Cucilah. Agar rohani dan jasmanimu bersih. Ya. Dan mulutmu itu loh. Yang selalu mengatakan kau paling benar. Semua orang jelek kecuali dia yang bagus. Dibersihkan juga. Tutup mulutmu pakai masker. Pakai masker. Wow. Dan harus berjarak. Karena orang yang bisa mengatakan dirinya paling benar itu orang yang pandangannya cuma seujung hidung. Ya. Kita harus berjarak untuk melihat. Anak Indonesia kalau di Eropa histeris. Pengen belajar nari. Pengen nebu gamelan. Di Jakarta boro-boro. Gak ada yang peduli. Tapi jarak itu membuat dia kulihat ibu pertiwi. Indonesia, tanah airku. Ini buat saya menggawat jarak itu perlu. Ya. Jadi saya terima kasih juga sama Tuhan. Syaratnya cuci tangan, pakai masker, dan berjarak.
kebetulan terima kasih juga saya jadi anak Jawa. Dari kecil minum jamu. Saya minum jamu. Kunyit, apa itu semua itu ya. Tiap hari? Lah iya dong, tiap hari di Jogja itu tiap hari. Ya. Saya tidak puasa Senin Kamis itu ketika di Jakarta. Oh. Waktu di Jogja saya Senin Kamis terus. Wow. Jadi bagus, pencernaan saya bagus, semuanya bagus. Ya. Wow. Jadi ketika COVID itu saya jalankan semua tiga kewajiban itu. Betul. Dan saya minum jamu. Saya tidak terteror oleh alat-alat kimia yang kita nggak kenal. Akhirnya cuma satu ya Bang, saya kira buat saya ya. Saya baru tahu dulu. Kalau kakek saya bicara yang berat-berat isinya itu. Ya. Setelah selesai bicara, beliau selalu bertanya. Wis Jawa kowe? Apa Mbak? Saya orang Jawa. Bukan. Sudah Jawa belum? Ya saya orang Jawa Mbak. Bukan. Jawa itu artinya sudah mengerti belum? Wow. Sudah menguasai belum? Sudah bisa menjadi belum? Guru acting saya sebetulnya kakek saya. Wow. Jadi buat saya dalam hal ini. Wow. Aduh, terima kasih Tuhan bahwa itu kejatuhan itu. Kejatuhan saya. Orang lain punya ibu ngambil rapot. Punya bapak yang gimana itu? Yang ngambil rapot bukan ibu saya. Kakek akhirnya? Bukan, pembantu. Ya, pembantu, supir gitu. Jadi saya tuh pikir perempuan tuh dulu nggak pernah kentut. Perempuan bagi saya itu, idol. Ya. Karena saya nggak punya di rumah. Saya bilang, Mama, nggak ada. Orang lain bilang, enak tuh kalau saya sama sekretaris saya tuh, dia kalau pulang, Nak, Bunda lewat sini, mau martabak nggak? Oh my God, saya nggak pernah punya itu. Nggak pernah mengalami itu. Nggak ada yang pernah tanya, mau makan apa? Nih Mama lagi lewat sini. Nggak ada. Tapi itu biarlah perempuan, saya pikir tadi ya nggak kentut, pokoknya wangi gitu. Ternyata begitu saya ketemu ke perempuan dan begitu saya menikah, ternyata ya kentut juga gitu ya. Jadi buat saya, jadi lihat bagaimana indahnya ketika kita tahu dari nggak tahu ya. Ya. Jadi buat saya dalam hal ini, jangan berprasangka buruk. Ya. Buruk sekali, nggak bagus. Ya. Jadi buat saya ya, saya tidak mampu membuat sesuatu yang besar. Film saya selalu film yang temanya kecil-kecil, ya kan? Walaupun Eros Jarot itu bikin sebesar Cut Nyak Dien. Dia spreader. It's amazing. Tapi Om Slamet sendiri tuh. Saya yang mengisi jantungnya. Saya yang jadi Teguh Umar. Ya. Perbesar anak. Jangan lupa dari mana kau lahir. Wow. Itu Teguh Umar yang mengatakan itu. Jangan seperti anak tidak pernah dengar azan. Jangan besarkan anakmu tidak pernah mendengar salawat Nabi. Jangan biarkan anakmu besar tanpa mengerti arti ayah dan ibu. Ya. Nanggro Aceh Darussalam. Saya bahasa Aceh. Iya. Karena saya aktor Indonesia. Betul. 360 ethnical group. Iya. Saya ditantang untuk bisa berbahasa Aceh. Luar biasa. Ya. Ya gak mungkin lah saya jadi Teguh Umar logatnya Jogja. Jawa. Gak mungkin kan. Gak mungkin gitu. Ya. Jadi kalau misalnya seorang Eros Jarot is the spreader. Dan seorang Slamet Raharjo adalah yang menimba airnya, mengisi soulnya, mengisi rasanya. rasanya. Selalu di belakang juga, gak pernah kelihatan orang. Gitu. Teman saya tuh bekicot ya. Kan di dekat sumur tuh ada bekicot. Ada pohon pisang. Tapi saya lihat bekicot itu luar biasa Mas. Pelan. Tapi nyampe ke atas. Dan dia nemanin saya tuh. Jalan pelan.
Om Slamet tapi nggak pernah ngerasa kok bukan gua yang ya apa ya, saya ngerasa nih setelah kita ngobrol ini nih emang ada keindahan dalam ketidakburu-buruan gitu. Ada sebuah keindahan dari Om Slamet yang mungkin itu ya konten. Konten dalam arti ya udahlah saya ya kayak tadi beratapkan langit berselimutkan dengan mega-mega. Kayak itu cukup buat saya. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita membandingkan diri sama aktor lain, kita membandingkan sama orang-orang dengan karya lain, ada rasa ketidakpuasan itu. Om Slamet nggak pernah ada rasa kok gue cuma segini-segini aja gitu misalnya. Yang saya tahu ya, ini di suasana setahun belakangan ini, Eros Jarod begitu gencar tulisan-tulisan. Butet itu menggetarkan gitu. Ya. Banyak lagi teman saya yang dengan kepalan tangan. Kok kamu diam aja sih, Man? Mhm. Ya bisaku itu. Oh enggak, oh kamu tuh punya potensi. Nggak cocok panggungnya. Ya. Saya juga tidak berpendapat, saya tahu. Makanya saya bersikap. Tetapi sikap itu juga penting. Tidak hanya kita diberi mulut satu, tapi diberi telinga dua. Dengar aja dong. Jangan ngomong aja. Kalau biasanya kita bicara, kembali lagi apa yang kita bicarakan ke telinga kita. Tapi kalau kita mendengar, kita sedang menelan separuh dunia. Wow. Ya. Betul. Ya. Saya ini kecil dulu, terlalu cepat masuk sekolahnya. Jadi kalau sekolah saya main basket, saya nggak kepake. Ya. Karena pendek, kecil kan gitu. Kalau baris, kurang gagah. Nggak kepake saya di sekolah. Kalau tanya sama teman-teman SMA, apa tugasnya Slamet di SMA dulu? Jagain kostum teman-teman dan tas teman-teman Yang yang lagi olahraga dan lagi baris. Tahu apa yang terjadi? Rugi mereka. Mereka baris tuh konsentrasi, baris. Ya. Mereka main bola, mereka main volley, mereka main basket, konsentrasi di lapangan. Ya. Aku enggak. Aku bisa melihat, kudanya Andong yang satu kemasukan setan. Yang satu ada apa tukang becak belum dibayar sama mbok-mbok itu ya. Berkelahi mereka. Saya bisa melihat. Wow. Bisa melihat yang orang lain nggak lihat. You observe. Ya. Ya. Saya diberikan waktu untuk observe. Ya. Jadi ternyata jadi orang belakang jangan takut. Dia juga beruntung. Begitu kita dewasa, begitu kita lulus, kita cari, kita bikin alumni, harus punya organisasi. Tahu saya pangkat saya apa? Bukan ketua alumni. Apa tuh? Penasehat alumni. Wah, padahal anak nggak berfungsi saat itu kan. Nah, tapi ya karena aku bilang ketika udah alumni itu paling kurang ajar orang-orang itu. Yang bego-bego, yang bodoh-bodoh itu. Masuk kelasnya Slamet. Kenapa? Slamet tuh goblok banget dulu. Gitu. Tapi sekarang dia luar biasa kan gitu. Jadi jangan takut. Nggak dihitung sama hidup ini. Ya. Kamu bisa jadi Slamet. Ya. Ya. Itu duta besar orang bodoh. Gitu. Ya. Jadi tapi itu menarik. Karena apa? Waktu kecil, ibu saya udah kecil hati ya. Mereka bercerai ketika saya umur 9 tahun. Di kelas. Slamet. 2 tambah 2 berapa? Tahu apa jawaban saya? Lucu. Saya seneng deh. Slamet. 2 tambah 2 berapa? Cuma ketawa-ketawa. Aku seneng. Bagus, lucu. Bingung ini. Guru saya bilang, Slamet, bilang sama mama ya. Nanti jam 4 ibu guru mau datang ke rumah. Oke. Ma, nanti ibu guru mau datang jam 4 di sini. Mama diminta hadir ya. Betul.
Datang Bu Guru, cerita tentang persoalan saya tadi. Ya, 2 tambah 2. Padahal Eros di luar. Kan dulu kelas itu di temboknya separuh ya. Ya. Nah, itu kalau naik ke bagu kan bisa kelihatan sama kita. Betul. Padahal Eros sudah kasih tahu. Udah kasih tahu. Tapi jawaban saya tetap. Ketawa. Akhirnya, Mama, selamat duduk. Bu Guru udah pulang ya. 2 tambah 2 berapa? Aku seneng lucu deh. Tuhan, ternyata benar. Anakku ada kekurangan. Udah gila dia. Gitu. Terus, selamat, ini Mama marah betul ini. Nanti Mama hukum. Jawab yang betul. Ya Ma. 2 tambah 2 berapa? 4. Kok tahu? Nggak penting. Jawab aku bilang, nggak penting. Yang penting apa? Mama, 2 kan kayak bebek. Tambah 2 lagi kayak bebek. Kan lucu pawai bebek. Aku suka itu. Wow. Jadi bahasa saya visual. Imajinasi. Ya. Jadi ternyata ibuku, aku terima kasih Tuhan lah, ibuku tuh pendidik ya. Guru. Jadi dia nggak bilang anaknya bodoh. Wow. Anaknya ini punya bahasa lain untuk mengerti. Wow. Yaitu bahasa visual. Kalau Eros susah dapat 8. Eros dapat 9 terus. Saya susah dapat 8 karena 6, 7. Gitu. Ya. Tapi biarin, itu kan modal saya. Ya. Itu modal Eros. Jadi Eros tuh sekarang jadi terkenal ya dengan pendapatnya yang kontroversial itu dan butet segala macam itu. Itu bagus. Tapi kan saya nggak perlu jadi di mereka. Ya. Kan saya. Ya. Dengan cara saya untuk tidak mengkhianati butet. Untuk tidak mengkhianati Eros. Untuk tidak mengkhianati Gunawan Muhammad. Untuk bersetuju dengan seluruh cendekiawan yang hari ini berpendapat. Cukup. Nggak perlu namanya masuk koran lagi kan. Namanya perlu pendamping, perlu anggota bego kayak saya perlu. Itu karena bego tuh enak Mas. Nggak dapat kerjaan banyak. Bego tuh enak. Tapi siapa sih yang percaya bahwa saya bego? Kan enggak. Ya. Tapi inilah keindahan bahwa kalau kita tidak punya cacat, betapa sombongnya kita. Ya. Betapa luar biasanya kita menghina orang. Jadi buat saya, semua itu punya kebenaran masing-masing berdasarkan yang dia yakini. Ya. Karena hubungan dengan Tuhan itulah agama. Tidak ada urusan dengan orang lain. Kalau orang bodoh itu ya seperti saya ini ya, pelan jalannya gitu. Tapi bukan berarti tidak ada. Selamat Robert De Niro Indonesia, saya tolak. Oh, no thank you. Dia. Ya. Saya gitu. Yang saya ngomongin itu bohong. What? 80% itu bohong. Yang benar cuma 20%. Oke. Nah, jadi buat saya itulah hidup. Ya. Hidup itu salah kalau dibilang menyedihkan. Hmm. Hidup itu membahagiakan.